Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Firdaus. Saya mahasiswa Universitas Dianuswantoro di program studi ilmu komunikasi. Oke, saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan COVID-19 vaksin atau vaksin COVID-19. Baik, apa itu vaksin? Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tersebut. Baik, vaksin COVID-19 itu penting. Nah, di sini ada 3 poin yang saya highlight. Yang pertama adalah vaksin dinilai dapat mencegah terjangkit virus. Berdasarkan uji klinis dan studi terhadap vaksin untuk jenis penyakit lain, nah, para ahli ini menyimpulkan bahwa getting a COVID-19 vaccine may also help keep you from getting seriously ill even if you do get COVID-19. Maksudnya adalah, ketika kamu mendapatkan suntikan vaksin, diinjeksikan vaksin ke dalam tubuh, maka vaksin ini akan bekerja dan membantu kamu untuk menjaga diri kamu dari penyakit yang serius. Bahkan ketika kamu benar-benar terjangkit virus COVID ini sendiri. Jadi rasa sakit dalam tubuh itu bisa diredus atau dikurangi atau berkurang. Seperti itu. Nah, poin kedua, melakukan vaksin adalah cara teraman melindungi tubuh. Vaksin menciptakan kekebalan atau immunity sehingga vaksin menjadi perlindungan yang natural bagi tubuh. Yang ketiga, vaksin COVID-19 diyakini bisa menghentikan pandemi. Vaksin bekerja dengan sistem kekebalan tubuh sehingga dapat memperkuat imunitas untuk tidak terjangkit maupun menjangkit orang lain. So, protect people around you. Melindungi orang-orang di sekitar kamu. Nah, 3 poin ini saya ambil dari cdc.government. CDC adalah Centers for Disease Control and Prevention dari US atau United States, yaitu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Berikut ini adalah grafik dari perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per harinya di Indonesia. Bisa kita lihat dari bulan Mei sampai dengan Januari, lebih tepatnya Januari tanggal 7 bisa menunjukkan angka 9.321, angka yang bisa dibilang menyedihkan ya, karena semua atau campaign terkait dengan protokol kesehatan, harus menjaga jarak dan lain-lain sudah digencarkan, tetapi sepertinya masih belum cukup untuk menanggulangi bencana atau menanggulangi pesatnya perkembangan terkonfirmasi COVID-19 ini. Maka dari itu, penggunaan masker, protokol kesehatan lain-lain, dan juga menjaga jarak dinilai belum ampuh atau belum efektif. Maka vaksin harus dicoba di Indonesia. Bahkan bisa dibilang Indonesia perlu vaksin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 3 poin penting di sini kenapa vaksin itu penting. Nah, untuk memulainya, kita awali dengan sosialisasi vaksin tersebut. Nah, mengapa vaksin ini perlu disosialisasikan? Nanti akan terjawab setelah penjelasan berikut ini. Kita masuk ke situation analysis dulu, terkait dengan sosialisasi. Indonesia sudah mendatangkan 1,2 juta vaksin COVID-19 merek Sinovac. Vaksin Sinovac sendiri sudah memasuki uji klinis tahap 3. Nah, hasil uji klinis ini nantinya dilaporkan pada 15 Januari 2020. Memasuki klinis tahap 3, efek samping yang timbul adalah nyeri pada bekas suntikan dan pegal otot. Itu semua batas wajar. Tidak sampai menyebabkan hal-hal kritis seperti itu. Nah, Presiden Republik Indonesia sendiri menggratiskan vaksin COVID-19. Sebelumnya, vaksin ini memang berbayar. Pemerintah tidak ada rencana untuk menggratiskan vaksin ini. Namun, akhirnya setelah menerima masukan dari masyarakat, kemudian juga mengkalkulasi ulang anggaran negara, Presiden Joko Widodo akhirnya menggratiskan vaksin COVID ini, yang diumumkan melalui siaran pers secara online. Nah, berikut ini adalah hasil survei penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia secara daring yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dari tanggal 19 November sampai dari tanggal 19 September sampai 30 September 2020. Yang tercatat lebih dari 115.000 responden. Responden ini dari semua kalangan ya, entah dari laki-laki, perempuan, agama apapun, pokoknya dari semua kalangan yang ada di Indonesia. Nah,
responden ini juga dari 34 provinsi, menyatakan bahwa yang pertama, terkait pengetahuan masyarakat tentang distribusi vaksin oleh pemerintah. Sebanyak 26% orang tidak mengetahui dan 74% lainnya mengetahui adanya distribusi vaksin oleh pemerintah. Kemudian, berikutnya ada penerimaan masyarakat terhadap suntik vaksin. Maksudnya adalah masyarakat mau nggak nih disuntik vaksin, seperti itu. 65% menjawab menerima terkait adanya vaksin untuk disuntikan ke dalam tubuh mereka. 28% lainnya tidak mengetahui adanya vaksin di Indonesia. Dan 7% lainnya menolak adanya vaksin atau menolak mereka disuntik vaksin. Kemudian, alasan mau penolakan vaksin itu ada tidak yakin keamanannya sebanyak 30%, tidak yakin efektif 22%, takut efek sampingnya 12%, tidak percaya vaksin 13%, keyakinan agama halal atau enggaknya 8%, dan lain-lain selain yang disebutkan tadi sebanyak 15%. Hal inilah mengapa vaksin ini harus disosialisasikan. Karena buktinya setelah kita lihat dari hasil survei, banyak masyarakat yang belum mengetahui vaksin, banyak masyarakat yang menolak disuntik vaksin, dan banyak masyarakat yang takut terhadap vaksin. Nah, kita masuk ke poin kedua, yaitu objectives and goals. Kita sudah lihat hasil survei tadi bahwa banyak masyarakat yang takut, banyak masyarakat yang belum mengetahui, maka kita berfokus pada meyakinkan masyarakat. Oleh karena itu, goals utama yang dituju adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, pentingnya vaksin, dan tidak perlu takut untuk divaksin. Target audience. Kalau kita berbicara tentang target audience, maka kita berbicara tentang demografi dan psikografi. Namun, dalam target audience ini, kita menyasar seluruh masyarakat Indonesia, entah dari kalangan apapun, agama apapun, dan dari gender apapun. Nah, lantas kunci pesan apa sih yang ingin kita sampaikan? Key message apa sih yang ingin kita sebarkan ke masyarakat? Ini dia, vaksin untuk semua. Vaksin untuk semua ini dirasa mampu merepresentasikan terkait pesan yang akan disampaikan, yang mana menyampaikan bahwa tidak perlu takut untuk divaksin, tidak usah khawatir vaksin ini berbayar karena sudah digratiskan, karena vaksin ini untuk semua. Jadi vaksin untuk semua ini dirasa mampu merepresentasikan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat umum. Lantas strategi apa nih yang akan dilakukan atau yang akan dilaksanakan untuk memberikan informasi terhadap masyarakat? Yang pertama ada TVC, Television Commercial, vaksin untuk semua. Nanti ini akan mirip-mirip dengan TVC yang dilakukan oleh BKKBN terkait tentang keluarga berencana. Nah, di sini nanti akan mengungkapkan fakta bahwa vaksin yang dibeli Indonesia ini berdasarkan rekomendasi dari WHO atau World Health Organization dan juga sudah melalui uji klinis. Dan nantinya setelah uji klinis selesai, mendapatkan izin edar juga akan dicantumkan, kemudian melibatkan MUI, memastikan kehalalannya, dan menyebutkan benefit apa saja sih ketika masyarakat memang disuntikan vaksin ke dalam tubuhnya. Kemudian nanti di akhir footage, Presiden menyampaikan kenapa kita memilih Presiden, karena Presiden adalah wajah Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia. Nanti di video ini, di menit terakhir, beliau akan menyampaikan selalu patuhi protokol kesehatan dan lakukan vaksin, karena vaksin untuk semua. Kemudian juga ada banner, artikel yang nanti isinya kurang lebih sama dengan TVC. Media plan-nya adalah kita bagi menjadi dua, yaitu paid media and own media. Nah, paid media ini kita ada televisi, radio, social media ads, portal berita swasta, dan influencer. Kemudian juga ada own media, social media. Social media ini maksudnya yang satu ads itu berarti kita berbayar, yang satunya media sosial sendiri yang kita punya. Kemudian juga ada website dan SMS marketing. SMS marketing di sini SMS lawan COVID, sehingga nanti akan dikirim ke seluruh nomor di Indonesia terkait informasi tentang vaksin. Seperti itulah informasi atau presentasi saya kali ini terkait tentang vaksin. Semoga COVID-19 cepat hilang di Indonesia agar kita bisa beraktivitas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you fly into the abyss, it could be